Salam, perkenalkan nama saya Hans Hasan Bantowi dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketujuh dengan T09 Dynamic Memory Allocation. Jadi kita diminta untuk melanjutkan tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Lalu ini pengantarnya akademik, simulator, hasil karya Ucok, dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembang masih diperlukan. Ada dua kekurangan berasal dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya. Masih statis. Yang kedua adalah tidak mampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di-set ukuran ruang data yang dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Fitur yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi ketika masih dalam bentuk baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai tahap demi tahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Secara dinamis, melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Fitur menampilkan sumber data student yang tersimpan. Fitur menampilkan sumber data course yang tersimpan. Fitur yang melakukan pencarian data student berdasarkan ID. Fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris, masukkan ke standar input. Sebaris perintah terdiri dari paling dikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya menghentikan eksekusi jika diberi triple dashing. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Untuk T0901, fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini create student, ID, name, year, student, studi program. Untuk menambahkan sumber data baru, fitur ini akan memanfaatkan fitur create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingatkan bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi, fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Untuk T0901 menampilkan semua data student, fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print student. Silakan untuk melengkapi fitur print student dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print students. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Lalu kita berangkat ke TK0902, penambahan data course-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu kode, name, credit, dan end passing rate. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingatkan bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi, fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Perintah semua data course itu untuk T0902. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output. Untuk kelima, T0903, fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID. Itu digunakan untuk mengikuti oleh segmen lainnya berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.
Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan sentinel variabel dan ID yang digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcm untuk memerintahkan kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Pencari data course berdasarkan kode filenya, itu 0904. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by kode dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi find course by kode dengan menyertakan course yang ditampilkan. Sentinel variabel dan kode yang digunakan sebagai basis pencarian, gunakan strcm untuk memeriksa kesesuaian kode. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak ditemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Untuk studi case-nya, untuk case yang pertama, berikut adalah contoh masukan yang diberikan dengan 20 poin. Nanti kita akan memasukkan ini pada kita akan coba compile ini dan kita pakai keluar seperti ini, lalu ini case yang kedua, lalu case yang ketiga, lalu ini case yang keempat. Lalu kita berangkat ke kode yang saya buat. eh, Lalu kita berangkat ke kode yang saya buat. Berikut kode yang saya buat dengan filenya academic C. Lalu nanti ini kita jelaskan satu persatu. Dimulai dengan academic.c. Nah, di sini ada seperti biasa, include academic.c, studio A, studio B, string. Ini digunakan untuk header membawa sendiri-sendiri berdasarkan fungsi struct enum. Studio A ini untuk fungsi input-output seperti printf. STLB ini untuk fungsi utility seperti malloc. Lalu string H memanipulasi string seperti strcm, strcpy. Nah, kita berangkat ke selanjutnya. Char grade to text, enum, grade T, grade, char text, switch, grade, cast grade A, text sama dengan A. Lalu berhenti, break. Cast grade B, AB, text AB. Break, lalu selanjutnya cast grade B, cast grade BC, cast grade C, cast grade D, cast grade D, cast grade T, cast grade none, text none. Break default text break. Nah, di sini fungsi ini untuk mendeklarasikan fungsi yang menerima grade mengembalikan teks. Lalu untuk switch-nya itu switch grade-nya mengecek nilai grade yang nilai grade dan mengembalikan string dengan sesuai nilainya. Contohnya, jika A maka teksnya A. Nah, seterusnya sampai jika T maka teksnya T. Lalu jika none maka jika artinya itu jika tidak cocok maka yang keluar kembalikan dengan string yang kosong. Lalu kita berangkat. Selanjutnya, ada di sini return text, float, calculate performance, enum grade, grade, unsigned, sort, credit. Float verb, switch grade, case, grade A, verb 4,0, grade B 3,5, grade B 3,0, grade PC 2,5, grade C 2,0, grade D 1,0, grade E 0, grade T 0, lalu default sama dengan 0. Nah, di sini fungsi calculate performance ini untuk menghitung nilai performa dari grade dan SKS-nya. Lalu float verb-nya ini sama seperti sebelumnya, switch digunakan untuk menemukan bobot nilai. Lalu grade A sampai seterusnya ini eh, mengembalikan nilainya, mengeluarkan nilainya. Grade T dan E-nya yang atau tidak dikenal dianggap bernilai 0. Return nilai performa, bobot nilai dikali SKS. Return verb dikali kredit itu nilai SKS-nya. Lalu ke berangkat ke selanjutnya, void print course, structure, course, course T, course, print persen S, persen D, persen S, per N, course kode, course name, course credit, course to text, course passing grade. Nah, ini fungsinya menampilkan data mata kuliah dengan format kode, baru strip name, baru strip credit, baru strip passing grade. Lalu yang fungsi selanjutnya, di sini ada print course, struktur course dikali course, unsigned sort integer course size. Eh, ini mencetak semua data mata kuliah di array course-nya.
Lalu for unsigned source I sama dengan nol, I lebih kecil dari course size I plus plus, print course I. Nah, ini untuk loop. Loop mencetak satu per satu dengan print course-nya. Lalu selanjutnya, ini void print student structure student t student. Print print f persen di dot 2f per n student ID, student name, student year, student student GPA. Ini tambahan print yaitu student GPA untuk mengembalikan IPK mahasiswa. Nah, ini menampilkan data mahasiswa termasuk IPK dan GPA. Lalu ini ada selanjutnya point print student sector, eh, ini apa namanya? Dikali student I plus plus student. Lalu for inside I sama dengan 0, I sama dengan size, print student, ini student. Itu loop print student. Lalu kita berangkat ke print enrollment. Print enrollment, struktur enrollment T, enrollment, print S, print persen S, enrollment course code, enrollment student ID, grade to text, enroll grade, calculate performance, enrollment grade, enrollment course credit. Nah, fungsi ini untuk menampilkan info pada pendaftaran kode mata kuliah, ID mahasiswa, dan nilai, lalu performanya. Lalu kita berangkat ke selanjutnya, void print enrollment structure. Yang ini struktur enrollment di enrollments dikali enrollments unsigned assort integer enrollment size for unsigned source I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size I plus plus print enrollment I. Nah, fungsi ini menampilkan semua data enrollment dari array-nya. Lalu perangkat selanjutnya, ini struktur course di script course char kode char name inside char credit endum grade T passing grade. Struktur course T strcpy course kode char ini strcpy char name char credit sama dengan credit char passing grade sama dengan passing grade. Nah, ini membuat dan mengisi struktur course-nya dari parameter inputnya. Lalu kita angkat ke selanjutnya. Yang ini ada struktur student T, create student, char dikali bintang ID, char name, char year, char dari studi program, struct student, std, strcpy, std ID, std name, strcpy, std year, strcpy, std study program. Nah, fungsinya ini membuat dan mengembalikan struk mahasiswanya. Lalu kita berangkat selanjutnya, struk enrollment, create, ini dia, create enrollment, sebentar, create enrollment, structure course day, course, structure student, char year, enum semester, structure enrollment, EMT course, EMT student, sastra PC, EMT year, EMT semester, EMT grade non. Lalu ini fungsinya untuk membuat struktur pendaftaran dengan nilai awal grade non. Lalu langkah selanjutnya ada di sini void calculate. Ini dia mantri void calculate GPA. Void calculate GPA struktur students dikali student, struktur enrollments, inside sort integer enrollment size. Nah, float GPA 0 kali 0,0 sort touch SKS 0. Ini mulai menghitung total performa the dan apa namanya? Dan total SKS. Lalu ini for inside source I sama dengan 0, I lebih kecil dari enrollment size. If strcm enrollment student ID, GPA, calculate performance enrollment, grade enrollment I, course-nya eh, ini gunanya untuk menampilkan nilai performa tiap mata kuliah. Lalu yang ini yang student ID ini yang total SKS-nya ini menambahkan total SKS. Lalu float IPK, GPA per total SKS. Nah, di sini untuk menghitung IPK. Lalu for short I sama dengan 0,
I enrollment size, RPN enrollment student, student GPA sama dengan IPK. Ini untuk menyimpan hasil dari dalam file GPA. Lalu selanjutnya ada di sini void set enrollment grade for if yang ini set enrollment structure. Hmm, nah ini for student sama seperti eh, strukturnya. Lalu for start I sama dengan nol, lebih kecil dari sistem enrollment course grade sama dengan nol. Lalu selanjutnya yang ini untuk mencari peraturan berdasarkan course mahasiswa lalu atur nilai grade-nya. Lalu struktur find mana? Sebentar. Lalu ini student find student, instructor students, and site stars integers, student size char. Lalu ada di sini str jam, eh, student size, print size, student, return course, find course by code, structure course kali course, and science store, sort integer course size, char per kali kodenya, lalu structure course for sort i sama dengan 0, i lucu dari course size, i plus plus, if strcm course i kode sama dengan 0, print course. Lalu ini untuk apa namanya mencari sama seperti sebelumnya mencari berdasarkan kode mata kuliahnya. Jika kodenya cocok maka akan di print. Lalu kita berangkat ke studi case yang pertama. Lalu kita berangkat kepada studi case yang pertama. Ini kodenya yang saya buat seperti biasa. Lalu kita mulai dengan include academic.h, include stdio.h, string h. Ini tuh fungsinya untuk seperti tadi, header bersendiri untuk fungsi input outputnya untuk string ham manipulasi string seperti str, cpy, str, cham, str, talk. Lalu kita berangkat ke fungsi main, integer argc, char, argf, char comment 100, sort i sama dengan 0, sort loop sama dengan 0, struktur student t, std 100. Nah, untuk integer main ini, fungsinya untuk menyimpan berbaris, lalu counter jumlah mahasiswa, kontrol while loop-nya, lalu array untuk menyimpan maksimal 100 mahasiswa. Lalu while loop, tanda seru sama dengan satu, loop terus-menerus membaca perintah dari user sampai loop sama dengan satu, lalu kita ke berangkat, comment 0 sama dengan per 0, shortcast sama dengan 0, Well, satu sama dengan satu, char sama dengan get char. Ini gunanya membaca karakter satu per satu sampai per n. Lalu if i sama dengan per n, break. Artinya keluar dari loop input. If i sama dengan per n, continue, abaikan query return. Biasanya di Windows itu ada. Lalu ada comments K sama dengan satu, comment plus plus K sama dengan per 0. Ini menyimpan karakter ke string, lalu menambahkan null terminator jakil stringnya. Lalu char token strtok comment. Ini tentunya memecahkan stringnya berdasarkan delimiter. Lalu misalkan create student per baru hashtag ID, hashtag name, hashtag tahun, hashtag prodi. Lalu tokennya berguna untuk create student, sisanya diambil nanti. Lalu selanjutnya ada di sini if strcmp token create student sama dengan 0, token sama dengan str top null, strpc stdi, id token. Ini gunanya mengambil ID mahasiswanya, baru yang name-nya mengambil nama mahasiswanya, baru yang strk null token, lalu ini year untuk tahunnya, lalu studi programnya yang ini, lalu if str pencoken print student, ini untuk memerintah student maka cetak semua siswa menggunakan fungsi academic.c, lalu print student stdi, lalu if strcm token sama dengan 0, baru loop sama dengan satu, baru return 0. Untuk studi case yang kedua, di sini saya buat kodenya.
Hampir sama lah seperti yang tadi, cuman bedanya dia di area yang sini, yang ini dia. Sama yang sampai sini kayaknya dia sama. Here studi program, create, lalu print student, lalu else if sampai dia di sini, create course, token, ini untuk memprint kode lalu namanya, lalu kreditnya itu nilainya baru pas grade-nya. Pas grade-nya ini token A sama dengan 0, pas grade-nya 8, token baru tokennya ini AB, pas grade-nya 7, B passing grade-nya 6, baru BC passing grade-nya 5, C passing grade-nya 4, D passing grade-nya 3, ya 2, 1, lalu non sama dengan passing grade-nya 0. CR passing grade course, kode lalu ini untuk namanya nanti untuk keluarannya kode dulu nama lalu kredit lalu passing grade. Else if strcm token print course untuk memanggil eh, mata kuliahnya lalu garis 3 slash 3 itu untuk berhenti loop sama dengan satu. Lalu studi case yang ketiga di sini, studi case yang ketiga di sini hampir sama juga sama studi case yang sebelumnya. Cuman perbedaannya ada di bagian sini, di bagian find student by ID. Char name str null find ini ya. Find student by ID stdi name else token lalu slash 3 lalu kembali ke loop yang pertama. Lalu untuk T09-nya ini, T94, hampir sama juga. Kita akan hanya melanjutkan dari studi case yang sebelumnya di bagian ini find student find course by code untuk mencari mata kuliah melalui kode mata kuliahnya. Untuk fungsinya char kode str talk null find course by kode crsj kode else if ini sama seperti tadi untuk slash 3 berhenti untuk loopnya. Lalu kita akan coba memanggil satu persatu eh apa ini studi case-nya. Nah, untuk input studi case yang pertama, sini kita akan coba manggilnya lebih dahulu. Kita compile dengan ada di sini saya buat make file yang ini ya. Ini cara mengcompile-nya berhasil terpanggil untuk main testnya ada ini. Sorry. Masukkan inputnya. Lalu paste. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di sini, Wiro Sableng System Information System. Baru ini sistem informasi yang akan 22 0,0 yang ini dia sesuai. Lalu kita manggil yang kedua. Ini dia untuk manggilnya. Hasil terpanggil lalu kita akan coba mentes. Masukkan inputnya. Ini dia. Nah, untuk studi case yang kedua sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini Sabling Informatics. Yang ini dia print student. Ini dia print student, keluarnya Wiro Sableng, create student, Prime System, lalu keluarnya ini Jaka Sembung, lalu print course-nya Visual Gaming, create course-nya Visual Programming, Procedural Programming, lalu ini ada print student-nya Wiro Sableng, print course-nya ada ini. Sesuai apa yang diharapkan. Diberangkat ke studi case yang ketiga. Ini ada make file-nya. Sorry. Lalu ini langsung terpanggil, lalu kita pakai ke sini, copy, lalu ini. Nah, sesuai apa yang diharapkan juga. Ini ada, ini dia visual. Lalu ini ada print course-nya, ada di sini visual programming, ada di sini dan lain-lainnya. Ini permission system 0,0 ini ada eh GPA-nya. Lalu ada di sini kita perangkilkan studi case yang keempat.
Mengira make filenya saya buat lagi. Hmm, ini dia. Panggil. Ini dia kita copy langsung. Lalu kita panggil, coba panggil. Nah, sesuai apa yang diharapkan, ada find course-nya, ada find course-nya di sini juga. Sesuai apa yang diharapkan pada eh, studi case-nya. Sekian dari saya Hans Tobing. Terima kasih.